Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslan. Pembuatan video ini untuk melakukan uji regresi nilai berganda. Selain itu kita juga akan melakukan uji asumsi klasik. Di antaranya adalah uji normalitas, heteroskedasitas, multikolinearitas, autokorelasi, uji T, uji V, dan uji R kuadrat. Sebelum melakukan uji regresi linier berganda, pertama adalah menginput data T tabulasinya terlebih dahulu. Pada program SPSS ini, kita klik New Data Cell. Setelah itu, kita klik Variable View. Pada kolom pertama atau kolom names, masukkan variabel yang diperlukan, seperti X1, X2, X3, dan Y. Setelah itu pada kolom desimal kita ganti semuanya dengan angka 0. Lalu pada kolom label kita isi nama-nama variabelnya. Pada X1 itu gender, X2 masa kerja, X3 pendidikan, dan Y pegawai, kinerja pegawai. Lalu pada kolom measure kita ubah semuanya scale. Lalu klik data view. Pada bagian ini kita masukkan data tabulasinya yang sudah dimasukkan. Setelah itu kita copy. Lalu ke bagian analisis, pilih regression linear. Selanjutnya pada bagian ini kita di kinerja pegawai kita taruh bagian dependent, sisanya ke independent. Kemudian klik bagian plot klik bagian statistik dan tentang deskriptif, kolineratif, diagnostik, Dulbin Watson, lalu continue. Dan kemudian kita klik pada bagian plot. Pada bagian ini spreadsheet kita taruh di bagian Y, sripped kita taruh di bagian X, stogram dan normal probability itu di constraint. Continue, lalu OK. Hasil uji normalitas kita lihat pada tabel probability plot di bagian dimana dimana apabila titik-titik yang dihasilkan membentuk pola diagonal, maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan pada tabel data ini titik-titiknya tidak membentuk pola diagonal, artinya nilai residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya uji heteroskedasitas. Kita lihat pada tabel scatter plot, apabila titik-titik yang dihasilkan berada di atas angka 0 dan di bawah 0 serta tidak membentuk pola yang disignifikan, berarti tidak ada gejala heteroskedasitas. Lalu uji multikolinearitas.
Dapat dilihat pada koefisien. Syaratnya adalah hasil toleran lebih kecil dari 0,100 dan VIF lebih dari 10. Sedangkan pada tabel nilai dar toleran semuanya lebih dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10, yang artinya tidak terjadi gejala. Selanjutnya, uji autokorelasi kita dapat lihat di bagian model summary. Tepat di tabel Dushbin-Watson, pada Dushbin-Watson atau kita singkat DW memiliki nilai 1098, di mana apabila DW berada di antara DU dan DL maka tidak terjadi gejala. Pada tabel DW kita lihat K3 dan N15 terdapat DL 0,8140 dan DU 1,7501. Dengan rumus 4 min DL dan 4 min DU didapat DL 3,186 dan DU 2,2499, yang artinya terjadi gejala autokorelasi. Selanjutnya, uji T kita lihat di koefisien. Apabila nilai sig kurang dari 0,005 maka variabel X berpengaruh terhadap Y. Pada tabel ini nilai sig dari X1 dan X2 lebih dari 0,05, yang artinya kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan variabel X3 memiliki nilai kurang dari 0,05, yang artinya variabel ini berpengaruh terhadap Y. Lanjut ke uji V. Kita lihat pada tabel ANOVA. Pada uji V, apabila nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka secara simultan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Hal itu terjadi pada tabel ANOVA ini, di mana nilai sig kurang dari 0,05, yang artinya variabel X keseluruhannya secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Terakhir, uji R kuadrat kita lihat pada model summary. Bagian adjusted R square, di mana nilai 0,398, yang apabila kita jadikan persentase adalah 39,8, artinya variabel X keseluruhannya berpengaruh sebesar 39,8% terhadap variabel Y. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.